Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru ala taufiqihi wa amtinani. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ba'd. Alhamdulillah, kita melanjutkan bahasan kita di kitab Fawaid sampai di halaman 230, bahasan tentang 4 golongan manusia. Bahasan ini berkaitan dengan sebelumnya, di mana Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala menjelaskan bahwa generasi sekarang terlahir dalam Islam, artinya mereka lahir sebagai Muslim. Kemudian mereka terlahir dalam lingkungan Islam, keluarga Muslim, tetapi mereka tidak memahami perkara-perkara yang bisa merusak keislamannya. Mereka tak mampu membedakan antara orang beriman dengan orang fasik, tak mampu membedakan antara orang yang bertauhid dengan orang yang berbuat syirik, tak mampu membedakan antara mereka yang berada dalam petunjuk Allah dan Rasulnya dengan mereka yang melakukan perbuatan bid'ah. Kejahilan mereka menjadikan semua itu jadi samar gitu. Nah, disinilah ungkapan Umar bin Khattab muncul bahwa Islam ini akan hilang sedikit demi sedikit ketika umat Islamnya tidak memahami jahiliyah, ketika tidak memahami syirik, tidak paham bid'ah, tidak paham maksiat, dosa-dosa besar, bahkan mereka tak mampu membedakan antara iman dengan tauhid, tidak mampu membedakan antara ketaatan dengan kefasikan, dosa besar, tak mampu membedakan antara petunjuk Rasul SAW dengan bid'ah. Maka saat itulah mereka pasti akan berada di dalamnya, akan terjebak di sana. Jadi bahasannya tentang masalah di sini terlahir dalam Islam, terlahir dalam Islam, otomatis pula dia berada dalam lingkungan Islam, tetapi dia tidak paham dengan apa? Anehnya mereka ini jadi tidak memahami, tidak paham perkara-perkara yang merusak Islam. Nah, ini mereka nggak paham. Mereka nggak ngerti semua ini, tidak bisa membedakan. Akhirnya mereka ini
samar. Bagi mereka samar antara apa? Antara Islam dengan apa? Islam dengan kufur. Bagi mereka hal ini samar antara tauhid dengan syirik, antara taat dengan kefasikan. Tahu kefasikan? Maksiat, dosa besar. Antara petunjuk Rasul, sunnah, dengan apa? Dengan bid'ah. Ini semua samar bagi mereka. Akibatnya apa? Apa hasilnya? Akhirnya mereka apa? Akhirnya mereka ya tentu akan berada dalam apa? Berada dalam larangan-larangan itu. Berada dalam larangan-larangan itu dia. Ini generasi yang lahir di zaman yang penuh fitnah katanya. Memang mereka terlahir di dalam Islam mereka ini. Tapi sayangnya nggak ngerti ini semua. Nyata tidak? Terjadi kan? Terjadi akhirnya. Nggak ngerti tauhid, nggak ngerti syirik. Akibatnya berada dalam larangan-larang itu. Akhirnya apa? Syirik dianggap sebagai apa? Tauhid. Syirik dianggap sama mereka tauhid. Bid'ah sama mereka dianggap apa? Iya. Bid'ah sama mereka dianggap sunnah. Kefasikan alias apa? Dosa-dosa besar dianggap apa? Biasa. Dianggap biasa. Ini yang seperti yang terjadi sekarang. Wal'iyadhu billah. Jadi syirik malah dianggap sebagai ibadah yang mulia. Ya, ibadah mulia itu Pak. Ziarah ngalap berkah ke kuburan-kuburan. Ini dianggap ibadah yang mulia. Pergi ke orang-orang pintar, menurut mereka orang pintar, dianggap sebagai solusi dari problematika mereka. Bid'ah dianggap amal ibadah yang paling mulia. Maksiat dianggap biasa. Akhirnya bagi pelaku ini, siapa sebetulnya sih lawan mereka? Apakah lawan mereka adalah orang yang berbuat syirik? Tidaklah. Berbuat bid'ah? Tidak. Orang yang melakukan kefasikan? Itu lumrah, bukan. Lawan mereka adalah orang yang memerangi syirik. Orang yang memerangi bid'ah. Ini yang dianggap oleh mereka musuh. Inilah yang terjadi. Wal'iyadhu billah. Semua ini adalah kejahilan. Inilah yang namanya jahil, bodoh. Inna min asyrati sa'ati an yurfa'al ilmu wa yafshuwal jahl.
Nanti di antara tanda-tanda kiamat itu kejahilan itu, ilmu itu diangkat. Ilmu diangkat. Kejahilan itu jadi mengakar. Tauhid, sunnah, kefasikan itu jadi samar sudah bagi mereka, sudah nggak ngerti lagi. Ya. Justru kejahilan jadi merebak di mana-mana. Akhirnya muncullah kelanjutan hadis itu. Yadharu zina, yushrabal khamar. Zina itu jadi kebiasaan mereka. Seolah-olah zina itu jadi kebutuhan mereka, memang gaya hidupnya udah seperti itu gitu loh. Zina itu jadi gaya hidup. Khamar jadi minuman yang dikonsumsi biasa. Dijual di mal-mal, di bandara-bandara, udah mulai dijual minuman keras dengan terang-terangan. Alhamdulillah. Riba menjadi konsumsi masyarakat sehari-hari. Seolah-olah kalau nggak pakai riba, nggak bisa memenuhi hajat mereka. Nggak bisa punya rumah, nggak punya mobil, usaha nggak bisa maju, dan sebagainya. Nah, inilah kekacauan yang terjadi. Terlahir dalam Islam, lingkungan Islam, tapi nggak paham apa-apa. Nah, bahasan selanjutnya di sini di halaman 230. Di sini Ibnu Qayyim membagi manusia menjadi 3 berdasarkan prinsip yang tadi itu. Siapa 3 kelompok itu? Tafadhal dibaca. Bismillah. Qala musannif rahimahumullahu ta'ala. 4 golongan manusia. Terkait tema bahasan kita kali ini, manusia dapat diklasifikasikan menjadi 4 golongan, yaitu sebagai berikut. Pertama, orang-orang yang mengetahui jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang berdosa dengan terperinci, baik secara teori maupun praktik. Mereka adalah makhluk Allah yang paling berilmu. Kedua, orang-orang yang tidak mengetahui jalan orang-orang mukmin dan jalan orang-orang berdosa, seperti halnya binatang. Mereka memiliki kecenderungan untuk mengikuti jalan orang-orang yang berdosa itu. Artinya, mereka hanya berjalan sesuai dengan apa? Nafsu, Masya Allah. Pinter. Saya nggak ada hadiahnya deh. Payah ngasih hadiah. Om Wingki payah, Om Wingki nggak ngasih dia hadiah. Ini berjalan sesuai dengan nafsunya aja. Cocok dengan nafsunya, acung jempol, keren. Itu secara global dengan tujuan menyelisihinya saja. Mereka juga mengetahui batilnya segala hal yang berlawanan dengan jalan orang-orang mukmin. Sekalipun ia tidak mendalami semua itu secara detail, bahkan apabila mendengar sesuatu yang berlawanan dengan jalan orang-orang beriman, ia segera memalingkan pendengarannya, tetapi enggan berupaya untuk memahami dan meneliti letak kebatilan hal tersebut. Orang yang demikian sama seperti orang yang selamat dari keinginan syahwatnya, sehingga keinginan itu tidak lagi terbesit di dalam hatinya. Bahkan nafsunya tidak memerintahkannya untuk berbuat zalim. Berbeda dengan kelompok pertama, karena pada dasarnya mereka menyadari kuatnya hawa nafsu dan kecenderungan hati mereka kepadanya. Hanya saja mereka terus berjuang untuk dapat meninggalkannya karena Allah. Faham? Faham? Gak paham? Ulangi lagi, coba Pak Antum ulangi. Jadi orang yang demikian, maksudnya orang yang ketiga. Orang ketiga paham nggak? Kalau orang pertama paham, dia tahu sampai akar-akarnya.
mendetail sekali dia tahu. Ya, ibaratnya tahu ini boleh dengan dasarnya, dalilnya, lawannya apa, oh lawannya begini, implikasinya begini, dasar hukumnya begini, tahu sangat mendetail dia. Ini yang mana? Yang pertama. Yang ketiga, enggak. Ya. Dia tahu yang baik-baik ngerti. Bisa jadi dia tahu yang baik itu agak detail. Tapi yang larang-larangan, syirik, bid'ah, haram, hanya global saja. Dia global saja. Ya. Ketika ada dorongan dia untuk melakukan itu, karena fahamnya dia tidak apa? Nggak detail. Dia cuma tahu apa? Global, istilahnya headline-nya, judulnya tok dia tahu. Rincian-rinciannya dia nggak mau belajar. Gitu loh. Pokoknya, gitu dia taunya. Nah, ketika ada dorongan untuk melakukan itu yang dilarang dalam Islam, sebetulnya dirinya ada dorongan untuk itu. Ya kan? Makanya disebut Ibnu Qayyim di sini ada apa? Ada syahwat. Ada syahwat dia untuk melakukan itu, ada keinginan untuk melakukan itu. Tapi setelah itu sama dia apa? Enggak boleh ini. Akhirnya dia apa? Enggak mau, enggak selera. Sedangkan kalau yang pertama, dari awal dia sudah apa? Oh, ya bisa. Nah, itu perbedaan antara yang pertama dengan yang paham. Coba diulangi, orang yang demikian. Orang yang demikian sama seperti orang yang selamat dari keinginan syahwatnya, sehingga keinginan itu tidak lagi terbesit di dalam hatinya. Berarti ada keinginan apa tidak? Ada. Cuman habis itu, enggak, gitu ya. Terus? Bahkan nafsunya tidak memerintahkannya untuk berbuat zalim. Habis itu, setelah itu ya. Kemudian berbeda dengan kelompok pertama karena pada dasarnya mereka menyadari kuatnya hawa nafsu dan kecenderungan hati mereka kepadanya, hanya saja mereka terus berjuang untuk dapat meninggalkannya karena Allah. Jadi mereka tahu kalau yang pertama, oh ini hawa nafsu ini nggak bener ini. Dia berjuang untuk apa? Ninggalin. Nggak mau. Jadi yang pertama langsung, yang kedua masih ada apa? Keinginan. Terus salah seorang pernah menulis surat kepada Khalifah Umar bin Al-Khattab untuk bertanya tentang dua tipe manusia tadi. Manakah yang pertama sama yang ketiga ini yang dibahas. Terus manakah yang lebih utama? Apakah seseorang yang di dalam hatinya belum pernah terbetik dan belum pernah tersirat hal yang berbau syahwat, ataukah seseorang yang hatinya pernah dirayu syahwat? Yang mana yang pernah dirayu syahwat? Ya, yang ketiga. Terus tetapi ia meninggalkannya karena Allah. Maka Umar pun menulis jawaban surat itu dan menyatakan bahwa orang yang hatinya menginginkan kemaksiatan tapi ia meninggalkannya karena Allah adalah lebih baik, sebagaimana firman-Nya, ulaikal ladzina imtahanallahu qulubahum littaqwa lahum maghfiratu wa ajrun azim. Mereka itulah orang-orang yang telah diuji hatinya oleh Allah untuk bertakwa. Mereka akan memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Quran Surah Al-Hujurat ayat 3. Terus demikian pula dengan orang yang mengenal bid'ah, kemusyrikan, kebatilan dan berbagai jalan yang dapat mengantarkannya kepada keburukan. Lalu ia membencinya, mewaspadainya dan mengingatkan orang lain agar waspada terhadapnya, menyelamatkan diri darinya, serta tidak membiarkan semua itu merusak keimanannya dan menimbulkan syubhat atau keraguan dalam dirinya. Bahkan dengan mengenali semua itu, ia semakin mengetahui dan mencintai perkara yang hak, juga semakin membenci dan menjauhi kebatilan. yang mana ini?
Yang pertama apa yang ketiga? Hah? Kok bingung? Yang pertama apa yang ketiga? Yang pertama lah. Ya, ini yang pertama ini. Ya. Tentu yang pertama jauh lebih mulia daripada yang ketiga, apalagi yang kedua, karena memang dia benar-benar tahu mana yang bid'ah, mana yang syirik, mana dosa besar, dia tahu itu. Tapi hawa nafsu ya tetap mendorong dia untuk melakukan, karena hawa nafsu kan tidak akan diam, setan tidak akan diam, terus yuwaswisu fi sudurin nas inna nafsa la ammaratun bisu, mengajak kepada kemungkaran terus. Tapi karena dia faham dengan detail, maka dia langsung lawan itu hawa nafsunya dengan tegas. Sehingga inilah yang paling afdal, dia mencegah dirinya dan mencegah orang lain agar tidak terjebak di sana. Tapi yang ketiga, karena nggak tahu detail, dia sempat apa? Punya keinginan untuk situ. Terus, Orang seperti ini lebih utama daripada orang yang sama sekali tidak pernah terbesit di dalam hati dan pikirannya keinginan untuk melakukan kebatilan. Sebab setiap kali perkara bid'ah, kemusyrikan, dan kebatilan terbesit di dalam hatinya dan terbayangkan olehnya, maka ia semakin cinta kepada kebenaran, semakin mengenal kadar kebenaran itu, dan semakin senang dengan kebenaran itu. Dengan demikian, keimanannya kepada Allah semakin bertambah pula. ya, Begitu pula dengan seseorang yang terlintas di dalam pikirannya keinginan untuk berbuat maksiat dan memperturutkan hawa nafsu. Namun setiap kali hawa nafsu itu terbesit di dalam hatinya, ia justru membencinya dan melakukan sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsunya. Sehingga semakin bertambahlah rasa cinta, kebutuhan dan keinginannya terhadap sesuatu yang berlawanan dengan hawa nafsunya itu. terus. Allah Subhanahu wa ta'ala menguji hambanya yang mukmin dengan keinginan untuk memperturutkan syahwat dan kecenderungan untuk melakukan kemaksiatan. Tujuannya untuk mengantarkan orang itu kepada sesuatu yang lebih utama, lebih baik, lebih bermanfaat, dan lebih abadi baginya. Tujuan lainnya ialah agar ia semakin berjuang dan berupaya untuk meninggalkan keburukan tersebut karena Allah, sehingga perjuangan itu mengantarkannya kepada al-mahbubul a'la, kekasih tertinggi. Paham maksudnya? Atau ini malah berlawanan dengan yang kita pahami? Hah? Di sini Ibnu Qayyim bilang, demikian pula orang yang mengenal bid'ah, syirik, batil, dan berbagai jalan yang dapat mengantarkan kepada keburukan. Lalu ia membencinya, mewaspadainya, dan mengingatkan orang lain dan seterusnya. Dengan mengenal semua itu, ia semakin tahu dan mencintai perkara yang hak. Lalu beliau bilang, orang seperti ini lebih utama daripada orang yang sama sekali tidak pernah terbersit dalam hati dan pikirannya keinginan untuk melakukan kebatilan. Berarti yang mana ini sebetulnya? Yang pertama apa yang ketiga? Hah? Sebab setiap kali perkara bid'ah, kemusyrikan, dan kebatilan terbersit di dalam hatinya dan terbayangkan olehnya, maka ia semakin cinta kepada kebenaran. Yang mana ini? Yang pertama apa yang ketiga? Lo bingung kan? Jadi di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan bahwa orang yang di pikirannya selalu terbayang akan syirik. Jadi di benaknya itu terbayang terus syirik, bid'ah, maksiat, syirik, bid'ah, maksiat, terbayang terus di pikirannya dia. Tentu ini akan lebih baik daripada orang yang nggak pernah mikirin gitu loh. Itu maksudnya. Orang nggak pernah mikirin,
Contoh umpama kajian-kajian tentang macam-macam syirik, bentuk-bentuk syirik, fenomena kemusyrikan di masyarakat, bid'ah, fenomena bid'ah terus dibahas, terus terbersit di benaknya dengan mereka yang jarang membahas. Hanya sekedar global saja. Mana yang lebih berhati-hati? Mana yang paling takut? Ya yang pertama lah. Dia terus di benaknya. Jadi ini yang mana? Tipe mana? Tipe pertama apa ketiga? Yang pertama. Ketiga kan global doang dia. Dia tidak ada gambaran dia, karena dia cuma global. Dia nggak ada gambaran tentang syirik apa. Enggak. Jadi kalau ngelihat fenomena di masyarakat, ya dia adem aja gitu loh. Cuman dia tidak mau berbuat zalim. Ya. Wallahu alam. Terus. Karena itulah, setiap kali hawa nafsu memaksa orang yang beriman untuk melakukan keinginan-keinginan syahwatnya, seiring dengan kuatnya dorongan syahwat, maka ia pun segera mengarahkan kerinduan, keinginan, dan kecintaannya kepada sesuatu yang lebih tinggi dan abadi daripada semua syahwat itu. Tuntutannya kepada sesuatu yang lebih baik itu semakin kuat, dan tekad untuk meraihnya pun semakin bulat. Jadi kalau dia melihat fenomena syirik, maka justru yang kuat di benak dia sisi mananya? Dia ngelihat kok ini banyak berbuat syirik, ini berbuat syirik, ini berbuat syirik. Yang kuat di benak dia apanya? Tauhidnya. Karena dia tahu bahwa tauhid inilah yang bisa menghantarkan dia kepada sosok zat yang dia cintai, yaitu Allah. Ketika dia melihat fenomena bid'ah, justru semakin kuat pada dirinya apa? Kecintaan terhadap Rasul SAW. Karena itu yang bisa menghantarkan dia menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga ngelihat maksiat, justru dia malah merasa jijik, merasa ini kebinasaan, ini kehancuran, ini jalan menuju kehancuran buat dia. Semakin sadar dia di situ, tambah kuat dia. Karena apa? Karena dia paham secara detail. Kalau yang lainnya kan enggak detail fahamnya. Paham nggak ya? Oke, terus berbeda dengan jiwa yang beku dan tidak memiliki semua motivasi itu. Meskipun jiwanya juga mencari sesuatu yang lebih tinggi, namun pencariannya sangat berbeda bila dibandingkan dengan pencarian orang yang mengekang hawa nafsunya dan memiliki tekad yang bulat. Bukankah orang yang menuju kekasihnya dengan berjalan di atas bara api dan duri adalah lebih agung daripada orang yang menuju kekasihnya dengan menunggang unta? Allahu Akbar. Ini kalimat indah yang jamaah. Bukankah orang yang menuju kekasihnya dengan berjalan di atas bara api? Maksudnya apa? Berjalan, faham tauhid, bahaya syirik, paham sunnah, bahaya bid'ah. Ini ibarat apa? Orang yang memegang bara api seperti dalam hadis itu. Ya. Seperti orang yang memegang bara api. Ini lebih agung daripada orang yang menuju kekasihnya dengan menunggang unta. Maksudnya apa? Sudahlah. Kurang lebih lah. Dia ingin berjalan dengan mayoritas orang. Iya. Sehingga cari apa? Cari aman, cari enak. Ya, tidak. Ya. Rasulullah SAW dulu hidup 23 tahun dengan penuh apa? Kesulitan. Para sahabat menjalani kehidupan mereka dengan penuh sulit. Sulit apa? Menegakkan tauhid, memerangi syirik, menegakkan bendera Rasul SAW. Berjuang mereka selama hidupnya. Artinya mereka hidupnya ingin berjalan di atas wahyu, petunjuk, dan meninggalkan semua larangan itu. Tapi
itu semua bertolak belakang dengan apa? Hawa nafsu. Makanya disebut dengan seolah-olah dia memegang bara api. Memperturutkan hawa nafsu berarti berjalan sesuai dengan keinginan dia. Nah, ini yang dilakukan oleh mayoritas orang, sehingga dia akan berada dalam posisi PW, enak, nyaman menurut dia. Paham tidak? Orang yang memerangi syirik, ya, dia akan diperangi oleh orang banyak karena mayoritas orang berbuat. Dia memerangi bid'ah, dia akan diperangi oleh orang yang mayoritas orang yang berbuat, ya, seolah-olah hidupnya berada dalam bara. Orang yang komitmen dengan menjalankan sunnah, dia akan dicibir oleh banyak orang yang notabene adalah mereka yang jauh dari, sedangkan mereka seolah-olah mereka berada di atas kendaraan kondisi yang enak, nyaman. Gitu. Nas'alullah al-afwa wal afiyah. Terus? Dengan kata lain, orang yang mengutamakan kekasihnya dengan cara mengekang hawa nafsunya tidaklah sama dengan orang yang mengutamakan kekasihnya tanpa memalingkan hawa nafsunya kepada hal yang lain. Jadi, ya bohong kan berarti kan? Satu sisi dia suka sama kekasihnya, tapi satu sisi yang dibenci oleh kekasihnya tidak dia lawan. Ya. Makanya banyak ayat yang menyatakan bahwa dunia ini adalah kenikmatan yang nipu. Hati-hati, nipu. Terus. jadi ujian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya itu mungkin saja akan menjadi penghalang antara dirinya dengannya, atau justru akan mengantarkannya kepada keridhaan, kedekatan, dan kemuliaannya. Allahu Akbar. Jadi ujian di sini apa berarti? Fitnah apa? Syahwat. Fitnah syubhat. Nah itu. Dua cobaan ini. Syubhat ini kan apa gitu kan? Ibnu Qayyim bilang ilmu yang rusak, yaitu ilmu yang tidak bersumber dari wahyu. Syahwat, ya inilah dunia syahwat. Nah, ketika dia terjebak dalam sebuah lingkaran syahwat ini, maka itu akan menghalangi dia jalan menuju Allah. Tapi kalau dia tidak terjebak di situ, dilawan itu semua, maka dia yang berjalan menuju Allah. Di bahasa lain, Ibnu Qayyim mengatakan, Anda yang menghalangi perjalanan diri Anda menuju Allah, atau Anda yang melawan semua itu sehingga Anda berjalan menuju Allah. Paham nggak? Memang agak sulit bahasanya. Anda sendiri yang menghalangi perjalanan itu. Kenapa? Karena terjebak dalam fitnah-fitnah tadi. Atau Anda yang memerangi itu semua sehingga Anda berjalan terus menuju Allah. Milih yang mana? Memerangilah. Kita harus berangi. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbih, adapun mereka yang takut di hari di mana nanti dia menghadap Allah. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu dia cegah hawa nafsunya. Dia lawan hawa nafsunya sehingga dia tidak mau terjebak berada di situ. Tidak. Maka fa innal jannata hiyal ma'wa. Dia akan berjalan menuju surga. Di hadis, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam kehidupan ini, lalu dia belajar ilmu di dalam kehidupannya, yaitu Quran, Sunnah, para sahabatnya dipelajari sama dia, maka dia artinya apa? Dia telah mudah jalan menuju surga.
Berarti dia buang itu jauh-jauh, dilawan itu hawa nafsunya dan syubhat ilmu yang rusak dia buang, nggak mau dipelajari. Wa burrizatil jahimu liman yara fa amma man tagha wa athara al hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa burrizatil jahim, neraka jahanam itu ditampakkan. Bagi siapa ditampakkan? Bagi yang melihat. Siapa? Fa amma man tagha, adapun mereka yang melampaui batas. Melampaui batas itu apa? Syirik. Ya kan? Bid'ah, kefasikan, dosa-dosa besar, itu kan melampaui batas. Tahu artinya melampaui batas? Hah? Tilka hududullah wa man yata'adda hududallah wa man ya'sillaha wa yata'adda hududallah yudkhilhu naran khalidan fiha. Inilah hukum-hukum Allah yang dibahasakan oleh Allah ibarat sebuah area yang memiliki batas. Paham? Gambarin. Di gambarku jelek ya. Harusnya belajar gambar ya. Pertama, ya, ilustrasi pertama. Menggambarkan seperti apa? Tilka hududullah. Nah, inilah yang namanya batasan hukum itu. Kita disuruh berada di mana? Di sini. Kan gitu kan? Berarti kalau keluar dari sini, berarti ini namanya apa? Disebut dengan tughyan. Arabnya elek, Indonesianya elek. Tughyan. Tughyan ini apa? Melampaui batas. Berarti ini apa? Bahaya kan? Jadi melampaui batas ini apa berarti? Keluar dari wahyu. Paham? Kita urai lagi, keluar wahyu ini apa? Syirik. Apalagi? Bid'ah. Apalagi? Fasik, kan gitu kan? Nah. Loh kalau di dalam sini apa? Lawannya kan tauhid. Sunnah. Taat, kan gitu kan? Nah, yang kita disuruh apa? Tahu yang ini dan tahu apa? Nah, ini loh batasan ini. Ya kan? Ilustrasi kedua. Ini sesuai dalil ini. Yang kedua. Ilustrasi yang kedua. Daraballahu mathalan siratan mustaqima. Nih. Yaitu apa? Ihdinas siratal. Ujung sirat mustaqim ini apa? Kan gitu kan? Dan di sirat di sini, nah jangan biar gede. Nah, di sini ada apa? Ada apa di sini? Pintu. Ini hadis riwayat Imam Ahmad. Ini pintu nih. Ada orang yang mengajak di sini. Ada penyeru di sini. Penyeru. Dia ngajak apa? Ayo masuk pintu. Maksudnya apa? Ayo masuk Islam. Oke? Di sini ada batasannya. Nah, ini ada batasan. Tapi di sini ada pintu yang kebuka di sini.
Ini kebuka dikit. Ya, ini kebuka dikit. Nah, ini kebuka. Sama. Nah, ini kebuka nih. Oke? Nah, ini ditutup hanya dengan sebuah tirai. Ini ditutup dengan tirai saja. Di tengah-tengah sini ada dai, ulama, kan gitu kan? Mulai masuk orang ke sini, mulai masuk ke sini, lirak-lirik dah dia ke sini. Lirik-lirik, dai bilang, la taftahu, jangan dibuka mas. Mas, jalan terus mas, jalan mbak, jalan terus. Inilah yang benar Islam. Inilah Al-Quran, ini sunnah, ini petunjuk sahabat. Berarti tirai ini apa ini? Apa? Sama yang tadi. Berarti apa? Inilah apa? Hah? Larangan. Inilah larangan-larangan. Ini larangan-larangannya. Apa larangan itu? Ya 3 tadi itu. Syirik, bid'ah, fasik. Masuk di sini urunya mana? Wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Inilah jalanku yang lurus, ikuti jalan ini, jangan ikuti jalan ini, jangan belok-belok, lurus aja. Fattabi'u wala tattabi'u as-subul. Di sini ada jalan banyak. Udah ini enggak karu-karuan ini jalan di sini sudah. Kalau masuk ke sini berarti binasa. Sehingga Muslim dituntut untuk apa? Paham apa? Paham Islam dan paham apa? Dan larangannya. Agar apa? Agar jalannya ke surga. Inilah namanya sirat mustaqim. Berantakan Anda ngelihatnya. Kita dengarkan azan dulu.
Kelompok yang ketiga yang paham larangan hanya sebatas apa? Global. Lama-kelamaan apa mungkin mereka berada dalam larangan juga? Mungkin nggak? Mungkin. Dan itu terjadi. Dia akan berada dalam larangan itu. Karena dia pahamnya global. Kok bisa dia terjebak itu? Karena samar dengan dalih kalau sekarang nih, dengan dalih apa? Kebersamaan, ukhuwah Islamiyah, bahwa ini bisa ngerusak ukhuwah dan sebagainya. Ya, seolah-olah pada akhirnya bicara syirik, bicara bid'ah itu merusak persahabatan, merusak silaturahim, ya, merusak kerukunan dan tatanan. Akhirnya apa? Sudahlah, nggak usah dibicarakan masalah itu. Kita bicara masalah yang lebih penting dari itu semuanya. Kita tinggalkan perbedaan, tapi ada yang lebih penting dari itu semua. Waduh. Kata siapa? Kata kumpulan orang-orang itu dalam majelis bunder kan gitu kan. Ya. Jadi seolah-olah tauhid syirik ini nggak penting, sunnah bid'ah ini nggak penting, bahkan itu bisa merusak persatuan gitu loh. Ya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal dakwah Rasul SAW, dakwah para nabi dan Rasul itu ini, ya, inilah dakwah mereka. Lalu persatuan itu apa gitu loh? Ya. Apakah persatuan dengan syirik, persatuan dengan bid'ah, persatuan dengan kemaksiatan? Ya tentu tidak. Mungkin kalau kemaksiatan mereka akan perangi gitu kan, tapi kalau syirik bid'ah malah tidak. Ya. Masa persatuan di atas itu semuanya? Ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini musibah ini. Padahal dilanjutkan. Keempat, orang-orang yang mengenal jalan keburukan, bid'ah, dan kekufuran secara terperinci, namun mengenal jalan orang-orang beriman hanya secara global. Nah ini kebalikan yang ketiga. Kalau yang ketiga mengenal kebaikan secara terinci, mengenal kebaikan secara terinci, amal soleh, fadhail amal, apa tahu dia. Tapi mengenal keburukan global saja. Yang keempat enggak, dia mengenal keburukan terinci tapi mengenal kebaikan global. Ya. Jadi memandang orang itu dengan pandangan apa? Paham implikasinya? Kalau prinsip yang ketiga, orang ketiga memandang orang berarti dengan pandangan apa? Hampir sama dengan yang pertama. Mirip-mirip, mandang orang dengan pandangan apa? Kebaikan. Ini baik. Baik. Kan gitu kan? Kalau yang ketiga, oh ini masih ada anuan sedikit. Ya sudahlah. Ini kurang lebih lah. Kan gitu kan? Yang tadi itu. Tapi kalau yang keempat, memandang orang dengan pandangan apa? Buruk semua. Memandang orang dengan pandangan buruk, seolah-olah ini mangsa saya, yang harus saya terkam. Enggak, karena pandangan dia terhadap kebaikannya cukup kecil. Tapi yang mulia apa? Memandang orang secara proporsional. Terus. Kondisi seperti ini banyak dialami oleh mereka yang lebih perhatian kepada ucapan umat-umat terdahulu, termasuk ucapan para ahlul bid'ah. Mereka mengetahui ucapan-ucapan tersebut secara terperinci, namun mereka hanya mengetahui petunjuk
yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara garis besarnya saja. Meskipun memang ada beberapa bagian dari syariat yang diketahuinya secara terperinci. Hal ini dapat diketahui dengan jelas oleh siapa saja yang mendalami kitab-kitab mereka. Demikian pula dengan orang yang mengenal jalan-jalan keburukan, kezaliman, dan kerusakan secara terperinci, bahkan sudah menjalaninya. Apabila ia telah bertaubat dan kembali ke jalan yang benar, maka pengetahuannya tentang jalan orang-orang mukmin masih tergolong pemahaman global dan tidak terperinci. Tidak seperti pengetahuan orang yang menghabiskan umurnya untuk menyusuri dan menempuh jalan kebaikan itu. Paham ini ya yang keempat? Terus kesimpulannya? Kesimpulannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala senang apabila jalan musuh-musuhnya dapat dikenali, agar dapat dijauhi dan dibenci. Demikian pula, Allah juga senang apabila jalan para kekasihnya dikenali, agar dapat dicintai dan ditempuh. Pengetahuan akan kedua jalan ini mengandung manfaat dan rahasia yang hanya diketahui oleh Allah. Setidaknya, ia berupa pengetahuan tentang keumuman, rububiyah, dan hikmah Allah, juga tentang kesempurnaan asma dan sifatnya, serta segala hal yang terkait dengan asma dan sifatnya, dan pengaruh-pengaruh yang ditimbulkannya. Semua itu merupakan bukti terbesar atas adanya rububiyah, mulkiyah, dan uluhiyah Allah. Selain sebagian bukti akan adanya cinta dan kebencian Allah, juga pahala dan siksanya. Wallahu a'lam. Paham. Jadi kesimpulannya, kita ini perlu tahu siapa saja yang menjadi musuh Allah. Di Al-Quran banyak berkisah tentang musuh-musuh Allah ini. Mulai dari individu, kelompok kecil masyarakat, sampai satu negeri. Semua dikisahkan. Individu, Allah kisahkan tentang Abu Lahab. Allah kisahkan tentang Abu Jahal. Kan? Tabbat yada Abi Lahab. Allah kisahkan tentang Abu Jahal. Kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna. Inna ila ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla. Ara'aita in kana 'alal huda, dan seterusnya. Ini kisah siapa ini? Abu Jahal. Allah kisahkan. Allah kisahkan tentang sekelompok masyarakat, yaitu penduduk desa yang memiliki kebun. Tapi mereka tidak mau tunduk dengan aturan Allah dan Rasulnya. Atau penduduk desa yang telah diutus kepada mereka sampai tiga orang utusan Allah, tapi mereka tidak mau taat. Atau satu negeri, kaum Ad, kaum Thamud, kaumnya Nabi Nuh, Lut, dan seterusnya. Satu negeri. Semua itu dikisahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk apa? Tentu pelajarannya apa? Seolah-olah Allah ingin mengatakan, jangan kayak mereka loh kalian. Kenapa mereka itu diadab? Itu tadi syirik, menentang Rasulnya, menentang utusan Allah. Jangan kayak mereka. Tapi Allah kisahkan pula dia dalam Al-Quran orang-orang yang baik. Baik individu, kelompok maupun negeri. Luqman Al-Hakim. Allah kisahkan menjadi satu surat tersendiri. Kisah para nabi dan rasul yang sangat banyak sekali di sana. Kisah para sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan para sahabat yang lain yang menjadi sebab turunnya banyak surat. Kelompok dari mereka dikisahkan tentang penduduk Madinah. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Adapun mereka yang tinggal di negeri sebelum mereka itu datang, mereka sangat mencintai siapapun yang hijrah kepada mereka. Para muhajirin atau juga dikisahkan oleh Allah dalam Al-Quran yang sangat banyak. Begitulah seterusnya.
Untuk apa Allah menceritakan ini semua? Sama, seolah-olah Allah ingin mengatakan apa? Jadilah seperti mereka. Makanya doanya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Inilah jalan orang-orang yang dinikmati, mendapatkan nikmat. Inilah jalan mereka. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ana wa man ittaba'ani. Inilah sunnahku. Inilah sunnahku, inilah petunjukku. Aku ajak manusia di atas prinsip sunnahku ini. Siapa saja? Ana wa man ittaba'ani. Saya dan orang yang ikut saya. Siapa orang yang ikut saya? Muhammadun Rasulullah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari rahama'u bainahum, dan seterusnya. Inilah Muhammad dan orang-orang yang mengikutinya, sahabat Muhajirin dan Ansar. As-sabiqun al-awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsanin. Jadi apa? Ikutilah mereka. Jadilah seperti mereka. Alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'd. Ambil petunjukku dan petunjuk para sahabatku. Jadi ikutilah mereka yang faham tauhid, faham syirik, mengajak manusia kepada tauhid, memerangi kemusyrikan, ngajak manusia kepada sunnah, memerangi bid'ah, mencegah manusia dari perbuatan maksiat dan dosa besar. Jadilah kalian bagian dari ini. Man yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin fa hasuna ulaika rafiqa. Jadi mereka yang taat sama Allah dan Rasulnya, maka kelak akan bersama para nabi dan rasul, bersama dengan para sahabatnya, bersama dengan orang-orang yang mati syahid di jalan Allah, dan bersama dengan orang saleh. Inilah sebuah pertemanan yang mulia di surga. Jadi faham siapa musuh Allah, faham siapa kekasih Allah. Berarti faham apa yang dilarang oleh Allah, dan itu menjadi sebab adanya azab. Paham apa yang dicintai oleh Allah, dan itu yang menjadi sebab turunnya karunia. Berarti mengenal Allah, kenalilah Allah, kenalilah rububiyah kekuasaan Allah, uluhiyah Allah, kenali nama-nama Allah. Disitulah akan lahir seorang muslim mukmin dengan memiliki keimanan yang sempurna. Wallahu ta'ala a'lam. Ya, ini nanggung sih. Ya, nanggung dikit deh, biar nanti berikutnya masuk di bab yang baru. Tafadhal. F. Antara kekasih Allah dan musuhnya. Orang-orang yang mempunyai keperluan tentu akan bersimpuh di pintu rajanya dan memohon agar keinginannya dikabulkan. Allahu Akbar. Indahnya kata-katanya ya. Terus? Biasanya seorang raja dikelilingi oleh orang-orang kesayangan yang mencintai raja tersebut. Orang-orang kesayangan tersebut merupakan orang-orang yang menjadikan sang raja sebagai tumpuan harapannya. Mereka adalah orang-orang yang menemaninya sekaligus menjadi kepercayaannya. Makanya Rasul SAW bilang apa? Ashabi kan nujum. Sahabat-sahabatku ini ibarat bintang-bintang. Bi ayyihim iqtadait ihtadait. Siapapun dari sahabat ini yang kalian ikuti, kalian akan mendapatkan hidayah. Hanya disebut apa? Al-khulafa ar-rasyidun al-mahdiyun. Pengganti-penggantiku yang berada dalam kebenaran dan berada di atas hidayah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang mengikuti mereka berarti apa? Walladzina taba'uhum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa radwan. Siapapun yang mengikuti mereka dengan kebenaran ini, Allah akan ridha dengan mereka. Selama ada sahabatku di sana, mereka tidak akan berada dalam keburukan. Selama ada muridnya sahabat, mereka tidak akan berada dalam keburukan. Sekarang, selama kita mengikuti Quran, Sunnah, dengan prinsip para sahabat itu,
dengan muridnya para sahabat, berarti kita tidak akan berada dalam kesesatan. Kita tidak akan berada dalam keburukan. Tapi bukan dengan sekedar bangga saja, tapi harus terus berupaya, berjuang untuk mempelajari dan mengamalkannya. Kemudian, apabila sang raja ingin mengabulkan hajat salah seorang rakyatnya yang taat, ia memperkenankan orang kesayangannya untuk memberikan penilaian positifnya terhadap si pemohon sebagai bentuk kasih sayang raja kepada si pemohon dan penghormatannya bagi orang kesayangannya tersebut. ya Rasulullah, siapa orang yang paling engkau cintai? Khadijah. Setelah Khadijah wafat, siapa yang engkau cintai ya Rasulullah? Aisyah. Enggak, yang laki ya Rasulullah. Bapaknya Abu Bakar. Ya kan? Siapa yang menunjukkan ini loh kecintaan Rasul kepada si pemohon-pemohon ini, murid-muridnya. Ya. Jangan kamu buka pintu itu kecuali aku yang mengizinkannya. Ngetoklah pintu. Ya Rasulullah, ada yang ngetok. Oh ya, kalau dia izinkan dan kasih tahu kalau dia masih surga. Ternyata Abu Bakar. Yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Begitulah pernyataan yang dibuat oleh sang Rasul untuk murid-muridnya. Yang pada akhirnya pun Rasulullah SAW mengatakan, Ali pun di surga, Abdurrahman di surga, Talha di surga, Abu Ubaidah di surga, Sa'id di surga, disebutkan satu-satu. Pada akhirnya pun Allah mengatakan semua yang hijrah ke Makkah masuk surga. Rasulullah SAW pun mengatakan pada akhirnya 319 sahabat yang ikut perang Badar, dia sudah mengantongi ampunan dari Allah. Mereka belum berbuat dosa, kalau berbuat dosa sudah diampuni nanti. 319 sahabat dijamin surga. Siapapun yang ikut perjanjian di bawah pohon, perjanjian Hudaybiyah, laqad radiyallahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah. Allah ridha sama 1.300 sahabat itu semuanya. Masuk surga semua. Pada akhirnya semua sahabat Nabi dijamin surga. Tentu beda mereka yang berjuang sebelum penaklukan kota Makkah dan mereka yang berjuang setelah penaklukan kota Makkah. Wa kullan wa'adallahul husna, tapi semua dijanjikan surga. Ibnu Hajar bilang semua sahabat masuk surga. Inilah pernyataan dari siapa? Rasul untuk mereka sahabatnya ini. Artinya inilah manhaj, inilah cara berislam yang benar. Ikutilah Quran, Rasul, mereka yang jelas sudah dijamin surga. Inilah siratal ladzina an'amta alaihim. Inilah yang namanya wali itu yang hakiki, yaitu mereka yang fahami Quran, sunnah, berjuang di situ, mengamalkannya, meninggalkan syirik, bid'ah. Ini yang namanya wali. Kemudian tinggal sedikit. Adapun para pemohon lainnya yang suka membangkang, ia akan diusir dari pintu kerajaan dan dicambuk dengan cemeti agar tidak mendekat apalagi memohon pertolongan kepadanya. Allah Akbar. Na'udzubillah. Adapun mereka yang jauh dari itu semua, walaupun dia sudah mohon memelas, maka sebetulnya mereka adalah para pembohong-pembohong. Jadi hati-hatilah mereka-mereka yang mengklaim dirinya cinta Rasul, tapi sebetulnya petunjuk Rasul jauh dari kehidupan mereka. Mengklaim cinta Rasul, tapi mereka setiap hari membawa kisah-kisah bohong.
Mengklaim cinta Rasul, tapi memusuhi mereka yang menjalankan petunjuk Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Hati-hatilah. Ya, kalau sekedar mengklaim, ya setiap orang akan bisa mengucapkan klaim itu. Tapi yang penting adalah bukti, bukan sebuah klaimnya saja. Bukti itu adalah keyakinannya, akidahnya, amalannya, perbuatannya. Apakah sesuai dengan itu? Kata Imam Hasan Al-Basri, banyak orang mengatakan dirinya hafal Al-Quran, tapi Al-Quran tidak terlihat dalam perilakunya dia sama sekali. Begitu pula sama, banyak mengklaim sunnah Rasul SAW, tapi tidak terlihat sunnah Rasul di dalam kehidupan dia, petunjuk Rasul SAW dalam kehidupan dia sama sekali. Bahkan mereka malah memerangi dan memusuhi mereka yang menjalankan sunnah Rasul. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Semoga Allah meneguhkan kita untuk tetap berada di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang bisa saya sampaikan. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Ini pertemuan berikutnya luar biasa ini. Persepsi hamba bukanlah tolak ukur. Ya. Keinginan yang di benak saya, ya, bukan tolak ukur untuk menilai bahwa itu benar yang paten gitu. Benar yang paten itu dari Allah dan luar biasa ini bahas berikutnya. Ini ada pertanyaan. Saya laki-laki bekerja di suatu perusahaan di mana tempat kerja saya sering terjadi ikhtilat dan sering ada yang menyeret musik ketika bekerja. Menyetel musik ketika bekerja. Apakah sebaiknya saya resign dari tempat kerja tersebut dan mencari pekerjaan lain? Tapi jika saya resign, saya khawatir saya dan keluarga saya dan seterusnya. Yang Anda sampaikan itu bukan di tempat Anda saja, di mana-mana. Jangankan tempat bekerja, Anda mau makan ke restoran, masuk nih makan restoran, sama. Pelayannya restoran kurang bahan, ya kan? Kurang bahan dia. Saya nggak mau masuk restoran sini, masuk restoran yang lain, sama. Ya. Masuk restoran lain, sama, campur baur, ikhtilat. Kan begitu kan? Masuk ke sini, ya musik hingar-bingar, udah di mana-mana. Udah, saya mulai hari ini nggak mau makan di restoran-restoran, makan di rumah sendiri. Oke. Belanja sayurnya di mana? Pasar. Di pasar bukan kurang bahan, ngablak pintunya dia. Duduknya ngablak dia, udah kegeden pintunya dia udah. Jadi rumahnya nggak pakai tembok, sudah pakai kaca, dia sudah ngablak. Orang pasar kok. Saya nggak mau ke pasar, supermarket. Ya sama. Senyuman manis, boleh dilihat, coba dulu, gitu. Emang madu lu cicipin, semprul, gitu kan. Dunia sekarang, Mas. Ini sudah dunia sekarang. Terus bagaimana? Nah, itulah pintarnya kita untuk menjaga diri. Nah, inilah pentingnya kita tahu, dibahaskan diri. Anda mau makan restoran, ya udah, di mana? Ya udah, ini di pojok sono kayaknya sepi itu. Ya udah, duduk Anda di pojok sana Anda. Tapi kursinya sempit. Ya udah, nggak apa-apa deh, mending sempit daripada sempot kan gitu kan. Apa semprot itu? Ya begitulah, Anda harus pandai-pandai jaga diri. Di kantor juga seperti itu. Sama. Kemudian yang kedua, jaga juga pergaulannya. Yang ketiga, ya nasihat
penting untuk Anda menyampaikan nasihat kepada teman-teman Anda dengan cara yang santun. Yang keempat, tunjukkan akhlak sebagai seorang muslim. Ya. Tunjukkan akhlak Anda. Jangan Anda seperti harimau yang masuk ke perkampungan. Tidak. Tunjukkan bahwa Anda adalah seekor kelinci yang lucu di depan mereka. Dengan penuh santun, ketemu mereka, assalamualaikum mas, senyuman manis. Inilah Islam. Ya. Mas, tolong musiknya dimatiin bisa enggak? Itu paling tidak mas kecilin. Kenapa? Saya terganggu. Nah, kalau Anda santun, mereka pun akan santun. Tapi kalau Anda enggak santun, ya warga akan memburu Anda karena Anda akan menyergap ternak-ternak yang mereka miliki. Ya, begitulah kira-kira ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi yang mau bertanya? Ya, silakan. Dengan ketidaktahuannya membedakan sebagaimana yang telah diuraikan, kebanyakan setelah mereka ini kebanyakan didukung oleh amalan-amalan, didukung oleh dai-dai yang menguatkan, Ustadz, sebagaimana yang tersebar hampir di setiap wilayah negeri kita ini, Ustadz. Apakah masyarakat yang demikian ini mereka akan mendapatkan mudarat ataupun siksa dari Allah Subhanahu wa taala, sebab selama ini yang mereka dapatkan adalah dai-dai yang menyeru, bahkan yang menguatkan dengan dalil Al-Quran, dengan dalil hadis-hadis Rasulullah SAW sesuai dengan apa yang mereka pahami, sehingga masyarakat yang mendengarkan itu mereka akan meyakini bahwa yang disampaikan Ustadz ini benar karena berdasarkan Quran dan hadis yang mereka sampaikan. Jazakallahu khairan katsiran, Ustadz. Ya, makasih Pak. Sebetulnya yang Bapak sampaikan itu bukan pertanyaan sih kalau saya menilai, tapi itulah keluhan hati dan itu realita yang terjadi di masyarakat kita. Ya. Ingat, bukan hanya kebenaran yang memiliki suara, tetapi kebatilan pun pasti akan memiliki suara lebih banyak. Kok lebih banyak? Ya, karena populasi setan itu tidak habis-habis. Nambah, tidak mati. Kan gitu kan? Manusia pengikut setan lebih banyak daripada yang mengikuti kebenaran. Wa entuti aktsara man fil ardi yudilluk an sabillah. Kalau Anda mengikuti kebanyakan orang, menyesatkan. Jadi mereka lebih banyak. Ya, itu iya jemaah. Dai mereka, oh iya, dai mereka pasti ada. Dari zaman Nabi aja ada sosok Abdullah bin Ubay. Kan gitu kan? Rasulullah SAW wafat, langsung muncul gerombolan nabi palsu. Langsung muncul mereka yang murtad. Langsung muncul orang-orang yang nggak mau bayar zakat. Subhat, ilmunya yang rusak. Ini baru Rasulullah SAW wafat. Diperangi sama Abu Bakar As-Siddiq, membentuk pasukan khusus dan sebagainya dalam sejarah. Banyak yang taubat kembali ke dalam Islam. Ya, begitulah. Apa jalan keluarnya? Ilmu ini yang bisa membedakan kita mana yang hak, mana yang batil. Sebagaimana hadis Hudzaifah ibnul Yaman riwayat Bukhari Muslim yang panjang itu. Ya, bahwa nanti akan muncul, beliau mengatakan banyak orang bertanya kepada Rasulullah SAW tentang kebaikan.
Adapun aku, kata Hudzaifah radhiyallahu anhu, akan nanya tentang keburukan. Kenapa? Ya biar tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Fahal ba'da hadzal khair min syarr ya Rasulullah, apakah akan lahir keburukan setelah berada dalam kemuliaan ini, kebaikan ini? Rasulullah SAW menjawab, iya, nanti akan lahir banyak keburukan. Fahal ba'da dzalika syarr min khair, apakah akan muncul kebaikan setelah keburukan ini? Iya, wa fihi dakhan. Iya, tapi sudah samar-samar. Tuh, ya kan? Udah samar tapi. Apa itu yang membuat samar ini nggak jelas? Qaumun yahduna bi ghairi hadi. Yang membuat ini nggak jelas adalah mereka-mereka yang beramal, beribadah, tapi tidak sesuai dengan petunjukku. Ta'rifu minhum, mana tadi? Ta'rifu minhum wa tunkir. Kamu tahu mereka dan kamu mengingkarinya. Apakah setelah adanya kebaikan itu muncul keburukan lagi? Ya, sudah samar, habis itu lahir lagi keburukan. Ya, siapa? Du'atun ala abwabi jahannam. Mereka lah penyeru-penyeru menuju neraka jahannam. Man ajabahum ilaiha qadhafuhu fiha. Siapa yang mendengarkan mereka akan dilemparkan ke dalam, mereka akan melemparkannya ke dalam neraka jahannam. Siapa mereka ya Rasulullah? Hum min jaldatina, mereka adalah bangsa kita dan mereka akan berbicara dengan bahasa kita. Apa nasihatmu ya Rasulullah? Talzamu jama'atal muslimina wa imamahum. Kamu tetap bersama dengan jamaah kaum muslimin. Siapa? Sahabat, tabi'in, salaful ummah. Wa imamahum, dan kamu tetap taat sama pemimpinmu yang saat itu ada. Taati pemimpinmu. Kamu akan aman. Ya. Sekarang ru'yah hilal aja ngaco. Yang satu sudah ditentukan 20 tahun lagi udah tentuin, Mas. Iya kan? Dan seterusnya dan seterusnya. Sudah komit saja dengan Quran, Sunnah, petunjuk Rasul SAW, dengan para ulama salafnya, sahabat. Kamu komitmen di situ, pelajari, amalkan, sudah. Taati pemimpinmu selama mereka mengajak kepada ketaatan, perkara-perkara yang mubah, taati, sudah, sibukkan dengan ini. Yang lainnya jadi budak, jadi tuli saja. Ini yang selamat, inilah jalan. Terlalu banyak fitnah-fitnah di sana. Terlalu banyak baliho-baliho di pinggir jalan dengan beraneka warninya, segala macam warna. Yang kita tahu hanya cuma satu warna, yaitu Allah berfirman, Rasulullah SAW bersabda, dan inilah contohnya. Sudah, ini yang punya warna kita. Warna selain dari ini, minta maaf, saya akan tinggalkan. Ini ilmu, inilah ilmu, Pak. Alzam bihi, pegangi ilmu ini dengan kuat. Ini akan menyelamatkan kita. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Wa sallallahu wa sallam ala rasulina al-karim wa ala alihi wa sahbihi. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.